Ada perang, Wai. Ada perang tuh, bawa gola apa itu ya Allah. Ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi. Permasalahan pribadi antara saudara John K. dengan Nus K. Saya sudah menerima kelakuan dia. Saya berharap dia juga mau mengakui apa yang telah direncanakan untuk saya. Anda bergabung kembali bersama Rosi dengan tema Geger Para Preman. Petualangan John K. berakhir pada Minggu malam saat polisi menggerebek kediamannya di Bekasi. John K. memiliki catatan kriminal yang panjang. Ia 4 kali keluar masuk penjara atas kasus pembunuhan dan penganiayaan. Terakhir, ia mendapat kasus bebas bersyarat dari penjara Nusa Kambangan pada Desember 2019 lalu atas kasus pembunuhan Tan Heritantono. Bagaimana kelompok preman seperti John K. ini bisa eksis? Selain tadi saya sudah bersama Kombes Tubagus Ade Hidayat, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, saya juga mengundang Kriminolog Universitas Indonesia, Profesor M. Mustafa. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Rosi. Prof. Mustafa, Kapolri mengatakan negara tidak boleh kalah dengan preman. Siapa yang bisa kita identifikasikan sebagai para preman itu? Ya, preman atau premanisme ini kalau di dalam bidang kriminologi dibahas di bawah entry organized crime. Dan penggunaan istilah premanisme ini memang dekat sekali dengan definisi standar. Yaitu orang-orang yang berpakaian preman, artinya bukan pejabat resmi, tetapi kegiatannya seperti kegiatan pejabat yang resmi. Maksudnya mereka pejabat itu adalah yang penegak hukum, resmi, aparat ya, kepolisian. Kan pejabat resmi pajak mengutin pajak, polisi menjaga keamanan, ya seperti itu. Nah, preman ini melakukan kegiatan seperti pejabat resmi, mengutin pajak atau istilahnya malak, ya kan, menjaga keamanan yang kemudian sebetulnya itu tugasnya dari polisi. Tetapi ketika menjaga keamanan dimulai dengan membuat suasana tidak aman. Dia yang membuat, kemudian menawarkan, kalau kamu ingin aman, pergunakan jasa saya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi Prof setuju bahwa ini adalah para preman? Ya. Dari kaca kriminolog, Prof, bisakah kasus ini kita sebut kriminalitas biasa atau perang antar geng, perang antar geng preman? Ada 2 kemungkinan. Dalam organisasi preman itu menuntut adanya loyalitas. Ya. Dan ketika ada anggota yang dianggap tidak loyal, berkhianat, kemudian akan ada semacam penegakan hukum. Versi para mafia ini. Versi para mafia. Kemungkinan yang lain, udah biasa dalam dunia preman, anggota yang merasa kuat punya anak buah semakin banyak akan menggulingkan kekuasaan. Itu udah tradisi dalam dunia preman seperti itu. Ya, karena yang dituju adalah akumulasi keuntungan ekonomi yang semakin besar. Begitu bisa menduduki jabatan paling tinggi, ya tentunya kemakmurannya juga akan semakin meningkat. Ya, Prof, tadi kan saya tanya pada Pak Tubagus, saya bilang bagaimana bisa mengetahui seorang John K. itu pas yang memberi arahan atau memberikan perintah kalau itu dari kesaksian anggotanya. Karena kita tahu gangster, anggota mafia itu memiliki loyalitas. Mereka tidak akan pernah mau berkhianat mengatakan siapa yang menyuruh. Tadi Prof sudah mengatakan ciri-ciri dari gangster atau mafia itu kalau kita membaca trilogi The Godfather itu myth-nya kan adalah omerta, tutup mulut. Itu adalah bagian dari
ikatan yang harus dijaga oleh para anggota gangster itu. Jadi menurut Prof, itu juga yang terjadi pada kelompok preman seperti ini. Iya, menutup mulut dalam arti pasti tidak akan merujuk kepada atasannya. Kalau dia melakukan tindakan kriminal, akan mengaku sebagai tindakan diri sendiri untuk melindungi atasannya. Itu selalu dalam... Maka sangat wajar kalau misalnya Pak Tubagus mengatakan polisi juga nggak perlu mendapatkan keterangan dari para tersangka yang juga anak buahnya John K. Mungkin agak ada tambahan baru sih. Kaitan dengan yang disampaikan Profesor, ketika dia melakukan satu tindakan kriminal, dia akan menutup sebagai satu perbuatannya. Agak sedikit berbeda dalam hal ini. Dalam hal ini dia mengakui karena memang untuk menegakkan kehormatan pimpinannya. Dia tidak melakukan itu dalam rangka pencurian, dia tidak melakukan itu dalam rangka untuk... Jadi dia melakukan itu untuk harga diri, untuk menjaga martabat patronnya. Martabat pimpinannya. Itu agak nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Mustafa yang mengatakan soal kesetiaan atau pengkhianatan. Jadi jadi anak buahnya ini memiliki cara penegakan hukum tersendiri bagi orang yang dipandang berkhianat terhadap patronnya. Dalam hal ini adalah Nuske. Gitu ya Prof? Ya, betul. Kita tidak sedang membenarkan apa yang dilakukan oleh anak buah John K. Tetapi kita sedang memandang bagaimana cara bekerja kelompok ini. Prof, dari catatan Anda begitu sebagai seorang profesor kriminolog Universitas Indonesia, mengapa kelompok-kelompok ini bisa begitu kuat? Ya, premanisme ini bisa hidup kalau kegiatan kepolisian lemah, ya, ada pembiaran atau bahkan kerjasama. Itu yang kemudian membuat mereka itu kuat. Karena di negara yang kuat seperti Amerika, dia juga ada. Bahkan menurut perkiraan saya tidak ada negara yang aman dari premanisme. Cuma derajat kekuatan organisasinya saja yang berbeda. Ya, kalau yang sudah besar, pimpinan tertingginya itu nggak kelihatan sebagai preman, kelihatan sebagai orang terhormat biasa. Karena ada layer-layer yang panjang. 30-an juga kalau kita lihat Don Corleone atau baik-baik sekali, tidak kelihatan sebagai seorang yang begitu kejam. Oke, Prof, Pak Tubagus, kita akan kembali lagi. Kelompok yang disebut preman selalu ada dari masa ke masa. Setiap zaman selalu ada tokohnya. Mengapa dan bagaimana mereka bisa eksis? Kami kembali saat lagi.